Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berkah selalu dalam menjalani hidup. Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nalcode. Di video kali ini kita akan belajar instalasi Alpine Linux. Oke, untuk video kali ini hanya instalasinya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya terkait apa itu Alpine Linux. Dan untuk instalasinya pun saya tidak akan secara detail, jadi secara umum saja. Nah, untuk kalian ingin mempelajari secara lebih dalam, kalian bisa mengunjungi langsung ya web resminya, yaitu alpinelinux.org. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sebelum kita buat virtual mesinnya dengan menggunakan VirtualBox, ya sekali lagi kita akan instalasinya menggunakan VirtualBox ya, karena simulasi. Sekali lagi, kalau ingin kalian terapkan di PC atau laptop secara langsung, mangga silahkan, tapi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk latihan terlebih dahulu di kita menggunakan simulasi menggunakan virtual machine. Silahkan menggunakan VMware atau VirtualBox. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox ya untuk simulasinya. Nah, untuk mengunduhnya sekali lagi kalian kunjungi saja alpinelinux.org, kemudian pilih menu download ya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan menu, yaitu standar, kemudian extend, netboot. Nah, di sini juga bisa kalian gunakan untuk Raspberry dengan Generic RM, mini root file system. Nah, yang akan kita gunakan yaitu versi yang standar ya, yang versinya itu x8664. Nah, 64 bit ini. Oke, berhubung saya sudah mengunduhnya, langsung saja kita praktekkan. Oke, kita minimize, kita panggil dulu VirtualBox-nya. Oke. Nah, kita buat dulu virtual machine-nya. Oke, klik new, kemudian masukkan Alpine. Oke, Alpine Linux biasanya. Oke, untuk information biarkan saja, kemudian tipenya Linux ya, versionnya 64 bit ya, menyesuaikan dengan apa yang kita unduh tadi. Kemudian klik next. Kemudian untuk base memory saya biarkan 1 GB aja. Untuk CPU nya saya akan naikkan ke 2 CPU core nya. Oke, di sini kalau misalnya hanya terdeteksi hanya satu, misalnya kalian hanya punya CPU nya cuma 2, oke, berikan hanya satu gitu, jangan melewati batas hijau ini seperti itu. Kemudian klik next. Untuk memori ini sebenarnya kecil ya, small, kita bisa menggunakan yang 2 GB, tapi saya akan coba tambahkan aja untuk 20 GB. Kenapa? Saya ingin instalasi yang lain mungkin ke depannya, mungkin daripada saya install ulang, jadi saya menggunakan yang sudah terinstall. Bisakah kita tambahkan aplikasi lain yang agak sedikit besar seperti itu. Oke, kalian bisa gunakan tadi ya 8 atau 4 GB seperti itu. Kemudian ini pre-allocated full size, kita checklist, kemudian klik next. Nah, ini summary-nya finish. Oke, selesai virtual machine-nya. Kita akan panggil untuk ISO-nya. Nah, ini terseleksi, kemudian klik setting, kemudian masuk ke display ya, kita tambahkan aja video memorinya, taikkan full langsung aja, tarik, geser. Oke, kemudian untuk storage-nya kita masuk ke empty, kemudian pilih lokasi penyimpanannya di mana, hasil downloadnya. Ini saya biasanya masih di folder download ya, Alpine standar. Oke, open. Kemudian untuk network biarkan aja seperti ini ya, saya nggak akan ubah. Kemudian oke, selanjutnya kita jalankan start. Oke, ini saya maximize. Oke, tunggu. Nah, oke. Oke, sip. Oke, untuk localhost, untuk loginnya kita masuk sebagai root. Oke, dia tanpa password ya. Ini sudah saya clear dulu lah biar di atas. Kemudian kita akan instalasi dengan perintahnya itu setup dash alpine, enter. Nah, untuk keyboard biarkan aja ya secara defaultnya, langsung saja enter. Kemudian hostname-nya kita gunakan yang local hostnya, atau bisa gunakan misalnya Alpine gitu, Alpine.
Alvin bisa localhost sih sebetulnya. Oke, kita enter. Untuk interface-nya, which do you want to install or don't? Misalnya di sini available interface are ETH yang tersedia itu ETH kosong ya. Langsung aja kita enter. Kemudian IP DHCP-nya dia DHCP atau bukan. Kalau DHCP langsung aja enter. Oke, do you want to manual network configuration? No, ya. No, langsung aja enter karena kita gunakan jaringan yang apa? DHCP pastinya. Enter. Oke. Oke, sudah. Kemudian password baru ya untuk root. Silahkan masukkan passwordnya. Masukkan password yang sama. Oke, untuk time zone-nya yang kita tinggali di mana ya? Kalian di mana? Silahkan kalau misalnya udah terdeteksi seperti ini ya, langsung saja enter ya TC. Oke, kemudian menggunakan proxy, kita tidak menggunakan, langsung saja enter. Oke, enter mirror. Nah, untuk mirror tekan F aja ya. Kita akan menyesuaikan F untuk mencarinya sendiri. Tekan F, kemudian enter. Biarkan dia mencari sendiri. Dengan catatan kita terkoneksi internet ya. Oke, kemudian apakah kita akan setup user sebagai user atau tidak? Kita akan buat usernya nanti aja. Jadi pilih no, langsung saja enter. Nah, kemudian apakah kita akan menginstal SSH server? Jika tidak, pilih non ya. Tapi kalau ingin menginstalnya itu OpenSSH, kita install aja ya OpenSSH. Langsung biarkan aja ini seperti ini, langsung saja enter. Kita lihat allow root SSH login ya, allow. Kalau private password ya perlukan, kita private password ya, kita butuhkan password. Kemudian enter SSH URL for root, no aja. Oke, kemudian di sini disk and instalasi, pilih yang SD karena sudah terlihat available disk R-nya SDA, kita ketikkan aja SDA. Oke, kemudian enter. Kemudian apa yang akan kita install di sini ya, kita gunakan sebagai sistem ya, sistem. Oke, enter. Oke, tunggu. Warning, nah ini dia akan hapus ya, klikkan yes ya. Y, enter. Oke, tunggu sampai instalasi selesai. Oke, instalasi komplit ya. Nah, sebelum kita reboot, kita keluarkan dulu untuk disknya itu, yaitu masuk ke menu device ya atas, kemudian optical drive, kemudian remove disk from virtual drive. Kita klik, kemudian force mount. Oke. Kemudian ketikkan reboot, enter. Oke, tunggu. Oke, ini udah masuk ya. Alvin login, kita akan login sebagai root, enter. Kemudian masukkan password yang kita buat tadi saat instalasi. Oke, enter. Oke, kita sudah masuk sebagai root. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, sebelum kita instalasi DE atau desktop environment ya, ruang halamannya ya, nggak hitam putih ini, GUI-nya ya, kita buat satu akun dulu ya sebagai untuk kita gunakan ya sebelum sebagai bukan root lah. Kita buat user dulu, perintahnya itu add user, kemudian group. Ini saya akan berikan nama saya, nama SCO name, kemudian untuk spasi username-nya apa. Oke, sekali username-nya, kemudian enter. Kemudian masukkan password untuk user tersebut. Oke,
Oke, nggak apa-apa, ini terlalu lemah, nggak apa-apa. Kalau kalian ingin lebih secure, silahkan lebih panjang. Ini untuk latihan. Oke, kalau sudah, kemudian kita akan apa? Memasukkan username itu ke dalam sebuah grup umum ya. Kita tambahkan ya. Add user. Kemudian dia tadi username-nya sebagai apa kan? Nama grupnya apa? Oke, well. Oke, kalian cari aja well itu apa. Oke. Enter. Oke, sudah ya, sudah masuk. Kemudian kita akan tambahkan aplikasi ya, editor yaitu PIM dan satu DOS-nya, DOS. Oke. Kita untuk menambahkan aplikasi dia perintahnya berbeda ya. Dia menggunakan APK. APK kita tambahkan add DOS, kemudian apa? Editornya yaitu PIM yang akan kita gunakan. Oke, enter. Oke, sudah terinstalasi. Kemudian kita akan edit DOS file tadi ya, untuk parameter file tadi ya. Oke, kita akan lakukan edit. Perintahnya itu pakai PIM ya, PIM. Kemudian itu lokasi DOS-nya ada di etc doasconf. Oke, kemudian enter. Nah, parameter ini kita akan kita aktifkan ya. Untuk mengeditnya tekan I, tombol I, jadi insert ya, bawahnya tuh terlihat. Kemudian ini komennya kita hilang, tagarnya kita hilangkan. Oke, sudah. Kemudian kita keluar, skip, kemudian shift titik 2 W key, read and quit. Oke, enter. Sudah keluar. Ini kita bersihkan lagi biar enak di atas. Nah, oke, kemudian untuk permitnya sudah ya. Kemudian kita akan edit repository-nya ya, repository community-nya biar aktif. Oke, kita akan edit vim, kemudian etc apk di apk loh, repositories. Oke, enter. Nah, yang paling bawah itu kita akan aktifkan, tekan I untuk masuk ke editornya, kemudian ini kita hilangkan tagarnya. Oke, kemudian kita keluar, escape, kemudian shift, tekan titik 2, kemudian W key, enter. Oke, sudah, kemudian clear. Oke, sudah ya. Ini tadi kita akan tambahkan yang repository untuk versi community. Kemudian kita akan lakukan update. Oke, untuk perintah update, perintahnya itu apk kemudian spasi update, enter. Oke, cepatkan ya. Ya itu. Kemudian untuk instalasi kita akan lakukan instalasi desktop environment-nya. Nah, untuk desktop environment yang akan saya pakai yaitu Gnome ya. Ada yang bilang yang lebih ringan itu pakai XPCE, tapi saya coba ini sekarang pakai yang Gnome-nya. Oke, masuk ke perintahnya itu, saya bersihkan dulu lebih enak, clear. Kemudian kita masuk ke perintahnya setup dash desktop, kemudian enter. Nah, di sini tinggal pilih desktop environment yang kalian mau. Saya gunakan Gnome ya, Gnome, kemudian enter. Oke, biarkan. Nah, untuk cara instalasi DE-nya nanti kalian bisa kunjungi ya di wiki Alpine Linux 2RT. Di situ ada cara instalasi Alpine itu sendiri, Linux Alpine ya. Kemudian termasuk DE-nya seperti itu. Ini tunggu ya, emang Gnome agak sedikit banyak ya dibandingkan XPCE seperti itu. Oke, sini sudah selesai untuk instalasi di Gnome-nya. Nah, ini ada beberapa ya untuk melihat semua package. Kalian bisa di sini ya untuk melihat semua package-nya. Kita clear dulu. Untuk lihat package dari setup desktop-nya kita bisa lihat dia di sini. Posisinya di admin, kemudian nah ini setup desktop.
W. Nah sini kalian lihat sini, cuman nggak kita pelajari. Oke, itu aja kita lihat. Clear. Oke, ketika sudah kita install Gnome-nya, kita harus aktifkan ya enable Gnome software-nya. Oke, perintahnya itu rc dash update, kemudian spasi add spasi apk dash volkit dash kemudian server, kemudian spasi default-nya ya untuk si Gnome tadi. Kemudian kita aktifkan juga service-nya rc service, kemudian apk volkit dash server, kita aktifkan langsung ya, start, enter. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian apa? Sudah, langsung aja kita akan apa? Oke, sudah. Volkit Gnome sudah. Oke, kemudian kita akan install untuk halaman login Linux-nya. Untuk menambahkannya kita pakai Volkit login ya. Oke, masuk apk, kita clear aja biar enak. Clear, kemudian apk add spasi login spasi volkit, kemudian apa, login. Oke, enter. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan restart atau reboot, enter. Kita lihat hasilnya. Oke, kita akan login, masukkan passwordnya, enter. Oke, welcome to Alpine Linux versi 3.20. Oke, skip aja lah. Nah ini ya tampilannya, kalian masih sederhana ya karena dia sederhana gitu. Nah lihat ini. Nah oke, kemudian ini terlihat juga software ekstrak. Nah ini kalian bisa tambahkan ya, ingin menambahkan berapa instalasi seperti itu. Oke, oke, ada beberapa complete. Oke, demikian bagaimana cara instalasi Alpine Linux ya. Sekali lagi di sini tidak secara detail, sorry. Cara instalasinya mungkin kalian akan mencobanya lebih. Untuk opreknya kalian bisa kunjungi di web resminya Alpine Linux 2RQ. Nah, di situ kalian bisa cari dokumentasi cara instalasi dan apa konfigurasi secara detailnya. Oke, demikian untuk video kali ini. Buat kalian yang baru bergabung, terima kasih untuk dukungannya, untuk subscribe channel Nalkot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.